Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat ini berkisah tentang wafatnya Nabi. Ayat ini berkisah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi wafat, kita mau tetap jadi pengikutnya atau kita lepas daripada ajaran-ajarannya. Itu pilihan. Ternyata ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan terus tetap mengikuti ajarannya Nabi Muhammad walaupun beliau sudah wafat. Jadi yang kita pegang hari ini, yang kita kerjakan hari ini, itu tak lain dan tak bukan karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi Ananda Rauf tadi, subhanallah, ngajinya enak betul Bapak Ibu. Enak ya Bapak Ibu? Enak. Bukan hanya enak, tapi juga tajwidnya pas. Ini saya mau kasih hadiah dulu Pak. Nah, jadi kita tuh nyawakan juga ya. Jangan yang goyang-goyang tadi yang disampaikan oleh sekalian. Di mana biasanya yang paling kecil ini Pak ya. Anda harus pilih mau yang warna merah atau yang warna biru. Ambil salah satu, jangan dua-duanya. Dua-duanya. Alhamdulillah, berarti masih normal Pak. Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita mengapresiasi Pak, sehingga yang usia berapa? Usia 10 tahun. Nah, usia 10 tahun. Jadi ketika kita apresiasi dia dalam kebaikan, dia terus semangat. Karena ada yang usia 10 sampai 15 tahunnya senang tilawah. Usia 17 tahun sudah lupa tilawah. Ada Pak, saya menemui itu Pak. Suruh azan lagi nggak mau ya. Apalagi suruhnya ngaji nggak mau. Nah, ini yang perlu kita hadirkan sebagai orang tua, sebagai yang lebih tua kepada ananda-ananda kita, sehingga mereka semangat untuk melakukan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menjelaskan sedikit hikmah maulid, tapi tidak menggurui karena ini yang hadir sudah jauh lebih tua dari kami kalah dari segi amalnya Pak. Nah, insya Allah kalah kan. Kalau Bapak sudah 60 tahun, Masya Allah. Ibu saya baru 30 tahun. Ini 60 tahun ngejernya lama sekali Pak. Mungkin ada yang puasanya, sholatnya, sedekahnya tidak terkejar oleh kami. Nah, sehingga ini bukan sekedar memberikan pesan, tapi kita sama-sama belajar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam ceramah kami nanti jangan ada yang merasa tersindir lah. Ada yang sedikit ini, Ustaz ini nyindir aku saja. Tidak, kita akan tahu Pak. Ya, jadi tidak perlu tersindir, tidak perlu tersinggung. Kalau memang itu ada pada kita muhasabah. Semoga kita terus berusaha menjadi orang yang lebih baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini Allah utus 1400 tahun yang lalu Pak. Di zaman yang Masya Allah zamannya zaman yang gelap gulita. Orang Pak minum minuman keras itu bukan kayak sekarang. Kalau kayak sekarang orang minum beli 1 botol, paling 2 botol. Orang minum keras di zaman Nabi tidak lagi pakai botol Bapak Ibu, pakai drum Pak. Setiap rumah punya drum, isinya apa Pak? Miras Pak. Jadi kalau sekarang mau ahli mabuk agak dulu, di zaman Rasul dulu sudah lebih parah. Jadi kalau mabuk tinggal nyium Pak. Kalau sekarang di rumah kita, setiap rumah ada galonnya. Nah, kira-kira begitu. Isi galon di rumah kita air putih, zaman Nabi isi galonnya halal, isi galonnya miras. Sampai separah itu. Maka ketika
banjir dengan miras. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW hadir dengan masyarakat yang demikian. Sedangkan ajaran Islam itu sendiri perlu kami tegaskan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak terputus Nabi dan Rasul. Tidak terputus Nabi dan Rasul. Rasul belum wafat, Nabi belum wafat, sudah ada penggantinya. Contoh Nabi Yakub alaihi salam, sebelum beliau wafat sudah ada penggantinya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa ketika berdakwah tidak sendirian, ditemani dengan saudaranya namanya Harun. Sezaman dengan Nabi Syuaib yang lebih senior. Satu zaman ada 3 nabi. Setelah Nabi Isa wafat, kekosongan Nabi dan Rasul, Bapak Ibu sekalian. 500 tahun kosong Nabi dan Rasul. Maka wajar masyarakatnya menjadi masyarakat jahiliyah. Nah, oleh karena itu ketika Rasul Allah utus, salah satu utusan itu untuk membenahi akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia ini. Nah maka malam hari ini kita sedikit banyak membahas tentang akhlak. Jadi akhlak ini ternyata benar-benar dipatenkan oleh Rasulullah SAW. Manusia paripurna. Semua hal dalam kehidupan kalau kita contoh ke Nabi tidak akan salah. Tidak akan salah. Sekarang saya tanya, tidur miring sebelah kanan. Nabi mengajarkan demikian. Kita mikir logika, kenapa ke kanan? Kenapa tidak ke kiri? Kenapa tidak sambil terlentang? Atau kenapa tidak sambil push up tidur ke kanan? Kira-kira ternyata ketika tidur sebelah kanan itu organ jantung kita lebih bekerjanya ringan. Tapi kalau kita tidur miring sebelah kiri, organ jantung kita kerjanya lebih berat. Tapi kita tidur sebelah kanan bukan karena tadi, bukan faktor kesehatan, tapi karena mengikuti Rasul. Kemudian ada lalat yang jatuh di air minum kita. Itu biasanya kalau kita langsung kita buang. Langsung kita buang. Padahal tuntunan Nabi celupkan sekalian. Sayap kanannya penyakit, sayap kirinya obat atau kebalikannya. Ternyata fakta ilmiahnya demikian. Kalau tidak dicelupkan, air itu tercemar. Tapi ketika dicelupkan lalatnya, airnya kembali netral. Cuman kita lagi kadang ngaji, tidak minum ya. Ini bukan yang dirahmati Allah. Sunnah Nabi itu, perilaku Nabi itu paripurna. Mau kita contoh yang mana ada semua orangnya. Di rumah tangga ada contohnya. Di medan perang beliau panglimanya. Di pemerintahan beliau presidennya, ada semua. Sedangkan kita tidak bisa ditiru satu. Saya pribadi mungkin tidak bisa. Oh di yang bagian ini saya ada celahnya, di bagian ini ada kelebihannya, di bagian ini ada. Kita manusia biasa. Tapi Rasul semuanya maksum. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu kita pelajari bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Akhlak yang pertama itu Bapak Ibu adalah akhlak kepada Allah. Sikap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus berakhlak dengan Allah? Maksudnya adalah jangan sampai ada hak-hak Allah yang tidak kita penuhi. Kita ini kadang sama manusia cak hilirnya, sama Allah cak galak cak idak. Maksudnya gimana tuh? Nah, ada orang yang mengatakan demikian. Aku tidaklah kalau sholat itu banyak orang sholat tapi masih tidak baik. Yang aku jadi orang baik tapi tidak sholat.
Ini seakan-akan benar. Seakan-akan benar. Aku sodako, aku bantu tetanggaku, aku pokoknya baik sama kemanusiaan. Aku pokoknya prinsip kemanusiaan. Nah, tidak sholat. Benar apa salah itu? Dia kemanusiaan, melakukan kemanusiaan, tapi dia lupa ada ketuhanan. Haknya Allah tidak dia tunaikan, tapi haknya makhluk cahayanya dia tunaikan. Nah, ini harus seimbang. Sehingga akhlak kepada Allah adalah bagaimana kita memenuhi hak-haknya Allah. Apa haknya Allah, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kita senantiasa bersyukur. Itu haknya Allah. Kita sudah dikasih rezeki, kita diminta syukur sama Allah. Contoh paling gampang, Bapak Ibu sekalian. Ini saya tahunya ini Mas Zaki di sini ya. Karena sering ke rumah beliau ya. Sering ke rumah itu bukan konsultasi agama, bukan bisnis gitu ya. Bisnis antara beliau dengan pihak sekolah. Sering ke rumah beliau. Nah, contoh Mas Zaki. Enggak apa-apa Mas Zaki ya. Tadi tersinggung apa yang sudah dicontoh. Dikasih bonus sama pimpinannya, sama bosnya, tiba-tiba transfer 10 juta. Mas Zaki transfer 10 juta. Kira-kira apa responnya itu? Wah, mau kasih ya? Minimal terima kasih. Bosnya minta, tolong besok datang tepat waktu. Kira-kira Mas Zaki datang tepat waktu nggak? Datang bosnya. Habis dikasih bonus. Cara kita itu kita pakai dalam agama, Bapak Ibu sekalian. Kita ini kadang merasa menurut ya Allah, apa doa ini tidak dikabulkan. Ada Bapak Ibu yang sudah berdoa tapi tidak dikabulkan, ada? Ada. Sekarang saya tanya, Pak, ada nggak yang Bapak Ibu tidak berdoa tapi Allah kabulkan? Banyak, jauh lebih banyak. Siapa pagi tadi ibu-ibu? Nah, yang minta oksigen sama Allah. Ya Allah, hari ini saya mau hidup sampai malam. Butuh oksigen darimu ya Allah, berikan kepada. Hampir di antara kita, hampir tidak ada yang berdoa demikian. Allah kasih nggak oksigen? Kasih. Kalau sampai tidak dikasih, apa kejadiannya? Isdet ya. 2 jam saja kita tidak ada oksigen, wajar sudah 1 jam saja benar-benar tidak ada oksigen, mungkin sudah isdet. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kondisi seperti apapun yang kita ingat nikmatnya Allah, bukan musibah yang menimpa kita, bukan sempit yang menimpa kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ibadah itu dijadikan sebagai bentuk syukur. Jadi Aisyah menangis melihat Rasulullah kakinya buka. Ya Rasul, anta maksud, kau maksud? Kenapa engkau sholat sampai kakimu berbuka? Maka Rasul menyampaikan, apalah aku abdan syakura. Wahai Aisyah, apalah boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Sholat kita bentuk terima kasih kita kepada Allah. Tadi kita mikirnya dapat bonus, disuruh apa sama bos kita, pastilah kita akan mengerjakannya. Karena kita sudah dapat bonus. Yang kedua, bagaimana akhlak kepada Allah? Akhlak kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Kalau tadi kita sudah sering dikasih bonus sama Allah, nah kita ini juga sering melakukan kesalahan. Ada yang hari ini tidak melakukan kesalahan sama sekali, amal soleh semuanya baik semuanya. Ada Bapak Ibu yang tidak bermaksiat sama sekali. HP kita ini sekarang sumber maksiat. HP ini sumber maksiat, apalagi lagi sendiri. Nah, iman kita itulah ketika kita lagi sendiri dengan HP. Istighfar. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un.
setiap anak turunan Adam itu orang-orang yang berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang mau terus bertaubat. Nabi SAW yang sudah diampuni oleh Allah, ini berapa kali istighfarnya? Minimal 70 kali sampai 100 kali. Dalam hadis ada yang 70 marrah, ada yang 100 marrah. 70 sampai 100 kali yang sudah dipastikan masuk surga masih minta ampunan. Nah, ini kembali ke kita, Pak. Surga belum pasti, neraka saja dekat, amal juga tidak banyak niat. Maka istighfar inilah juga jadi amalan harian kita, Bapak Ibu sekalian. Lagi santai istighfar. Bukan hanya sekedar untuk amalan biasa, tapi dia juga punya keutamaan. Dalam surat Al-Insan, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafura." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keutamaan untuk orang yang mau beristighfar. Ada seorang jamaah yang tanya kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ulama besar. Hasan Al-Basri ditanya, apa solusinya dari permasalahan? Apa masalahnya? Aku tidak punya anak. Aksir istighfar, banyak-banyaklah istighfar. Datang lagi yang lain, aku punya hutang. Apa solusinya? Perbanyak istighfar. Aku punya masalah ini. Jawabannya hanya satu, perbanyaklah istighfar. Ini salah satu contoh amalan saya ketika setelah menikah belum punya anak. Saya pakai istighfar itu kurang lebih selama 3 bulan. Alhamdulillah Allah hadirkan anak. Ini salah satu amalan. Lebih banyak. Saya terbanyak diniatkan, ya Allah, istighfarku ini ada tujuannya. Istighfarku ini agar Engkau ridhai kami untuk memiliki anak. Tidak dikasih tujuan, Pak. Apa istighfarnya? Karena ada seorang penjual roti di zaman namanya Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, penjual roti biasa. Tiba-tiba Ahmad bin Hanbal ini datang ke suatu daerah. Di daerah itu dia mampir ke masjid. Di masjid diusir sama takmirnya. Kan biasanya di masjid ada tulisan dilarang tidur. Ini juga sama dialami oleh ulama besar namanya Ahmad bin Hanbal. Dia diusir. Mohon maaf, kalau tidur jangan di masjid. Dia keluar. Ketika diusir, dilihatlah oleh penjual roti itu, dipanggil, "Bapak mau kemana?" "Saya mau bermalam dulu ke sini, besok masih mau melanjutkan perjalanan." Karena hari sudah gelap, maka beliau putuskan untuk istirahat. Nah, setelah itu sampailah ke rumah penjual roti ini. Ahmad bin Hanbal ini nggak tidur, Pak. Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan penjual roti ini. Kenapa? Dia mengucap istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah. Jadi setiap dia buat adonan itu mengucapkan istighfar. Ahmad bin Hanbal kemudian terbangun mendekati bapaknya. "Wahai bapak, aku melihat engkau mendawamkan, engkau selalu mengucapkan istighfar. Pertanyaannya, apa yang sudah engkau dapat?" Masya Allah. Ini karena ulama tahu bahwa orang yang mendawamkan istighfar pasti dia dapat apa yang dia lihatkan. Maka Ahmad bin Hanbal tanya, apa yang sudah engkau dapat dari istighfar? Ini menunjukkan bahwa beliau tahu utamanya istighfar. Maka bapak penjual roti ini menyampaikan, "Aku sudah mendapatkan semua yang aku mau, hanya satu yang belum." Ada seorang ulama besar di Baghdad, jauh dari sini, ribuan kilometer dari sini, namanya Ahmad bin Hanbal. Seorang ulama hadis besar di Baghdad. Aku ingin bertemu, tapi apalah daya, aku sudah tua. Sepertinya berat perjalanan mau ke Baghdad. Apa Pak? Ternyata Ahmad bin Hanbal terkaget-kaget. Ahmad bin Hanbal itulah kemudian ngomong, "Wahai bapak,
Itulah Ahmad bin Hanbal yang kau cari. Bersebab istighfarmu, Allah antar aku sampai ke rumahmu. Engkau tidak perlu datang ke tempatku, tapi Allah jadikan aku yang mendatangi. Kita begitu lah. Kita ini kalau lagi ada kesusahan, lagi ada akhir terbaik, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musim sempit, ketika musim banyak sakit, ketika itulah waktu yang paling tepat. Kalau pas lagi jayo, Pak, susah lah. Lagi jayo, lagi banyak duit, lagi jabatannya tinggi, lupa dengan Tuhan ya, lupa dengan Allah. Boro-boro ngaji, kadang sholat tidak sempat. Ya. Jangan dulu mau sholat, jangan dulu mau main, karena zikir aja tidak sempat. Mengucapkan istighfar berasa, mengucapkan la ilaha illallah apalagi. Padahal amalan nanti terakhir yang kita bawa ketika mau mati adalah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, Allah jamin masuk surga. Kok mudah kan? Kita sekarang ini lagi sehat, pas lagi sakaratul maut. Ada Pak kejadian nyata. Saya dulu lama tinggal di Jogja, Pak. Ada seorang ahli agama. Kalau bahasa kita di sini mudir lah. Nah, ini bukan membicarakan aib. Kalau nama menyebutkan nama orangnya itu aib. Tapi ini menyebutkan perilakunya untuk pelajaran kita. Tukang ngurusi jenazah, matinya na'udzubillah minzalik. Ketika sakaratul enggak jauh rumahnya dari tempat kami. Ketika mau sakaratul maut dituntun sama anaknya, Pak Eling, la ilaha illallah, wafatku ngendi? Jerit-jerit Pak, motorku mana? Ini barangku yang lain mana? Disebutkan barang-barangnya Pak. Orang yang setiap harinya ngurusi jenazah, matinya alhamdulillah minna. Harapan kita tidak demikian. Sampai apa Pak? Sampai ketika dituntut la ilaha illallah, dia malah mengencingi yang benar Pak. Malah dibuka, malah diputar-putar Pak. Sampai demikian menjelang sakaratul maut. Karena memang sakaratul maut itu milik Allah Pak. Tidak mungkin orang yang sakaratul maut mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah kalau kesehariannya jauh dari Allah. Tapi kalau sudah sering, sudah telaten, sudah mendawamkan, maka insya Allah dimudahkan. Pak, ingat Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, biasanya kan ikut tahlil ya Pak ya. Jadi pas tahlil la ilaha illallah, ingat besok pas mati Pak, la ilaha. Jadi pas tahlil semakin semangat ya. Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini perlu istighfar Pak. Malam hari sebelum tidur perlu istighfar, bangun tidur perlu istighfar untuk mengawali dan menutup hari kita. Karena tanpa ampunan Allah, apalah artinya kita. Yang terakhir, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas memenuhi haknya dengan ibadah Bapak Ibu sekalian. Saya selalu menyampaikan sholat itu seperti orang mau berangkat dan pulang kerja. Kita ini ada bos, ada pimpinan. Kalau kita tidak absen, gaji kita kurang. Kalau kita tidak absen, gaji kita dipotong. Ada absen, orang PNS, orang bekerja di kantor, pagi datang fingerprint 1 kali. Nanti ada kegiatan apa, ada fingerprint lagi. Nanti pas pulang fingerprint lagi, bisa 2 sampai 3 kali fingerprint. Nah kita jadikan sholat itu fingerprint kita kepada Allah. Allah membagi-bagi rezeki kepada kita. Mana hamba, aku kasih dulu rezeki waktu zuhur. Pas waktu zuhur ternyata tidak datang. Malah dikasih rezekinya. Rezekinya apa? Bukan hanya harta Bapak Ibu. Kita ini sering salah mengartikan rezeki seakan-akan uang.
Kalau pas di dompet ada kasih uang berarti ada rezeki kita hari itu. Di saldo ATM kita ada kasih duitnya berarti sekarang ditanya sehat bugar. Orang kalau sudah sehat bugar dengan orang yang sehat bugar itu nggak punya uang, Pak. Dengan orang yang sakit tapi dia punya uang 10 juta di ATM, Pak. Kita pilih mana, Pak? Lihat dulu 10 jutanya. Ada orang yang mungkin punya saldo di ATM-nya 1 miliar, Pak. Kita hanya punya 1 juta loh sekali. Tapi yang 1 miliar ini sudah 2 bulan tidak keluar dari rumah sakit. Kita yang 1 juta masih pajak ketahuan. Sekarang ini Bapak Ibu bahkan ada klinik terapi ketawa, Pak. Masya Allah. Jadi untuk ketawa ini Pak Ibu tuh ada di majelis ini, ya ada ketawa dikit lah ya, biar tidak masuk klinik ketawa. Di Komersa, di Jakarta, di Batu, itu sudah ada Pak. Untuk ketawa saja perlu terapi, Pak. Masya Allah. Ini nikmat apa yang hilang dari kita? Mau ketawa saja perlu terapi. Kita datang kita mendapat sambil kopi baca ketawa, padahal lagi buntu. Apalagi offline lagi buntu baca ketawa ya, ngetawain buntu. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu rizki terbesarnya menenangkan hati kita. Mau seberat apapun masalahnya, kalau hatinya tenang masalah kecil. Tapi kebalikannya, masalah kecil hatinya tidak tenang, gelisah terus, maka masalahnya menjadi besar. Maka yang sholat, ayo ketika sujud, tumpahkan masalahnya di tempat sujud. Pas ngangkat, sudah enteng kepalanya, Pak. Jadi pas sujud, laporan sama Allah. Subhanallah, ya Allah, Engkau yang maha tinggi ya Allah. Kuletakkan masalahku di tempat yang paling rendah ya Allah. Maka tinggikanlah aku dengan masalah ini. Pakai anak sujud, hilang. Hilang masalah sih kok mengganti remote. Ingat ya lo masalahnya. Jadi pas sholat ini kadang kita ingat. Jadi pas datang ke tempat sholat ke masjid, dengan pulangnya kondisinya sudah berbeda. Ketika keluar dari ibadah, kita dalam kondisi bahagia, indah. Dari mana? Dari sholat. Lemah niat. Dari mana? Dari sholat asar. Nah, habis sholat asar tadi sehat lagi, aku bahagia lagi. Kira-kira orang yang kita ajak ngobrol begitu besok tertarik ya? Tertarik. Lagi banyak masalah, bingung solusinya kemana. Kawan tadi utang ngajak lebih banyak, ngapa dia lebih bahagia? Besoknya dia ikut sholat. Ini kita paksakan karena ibadah itu hukum asalnya berat. Sholat berat, sedekah berat, berbuat baik berat. Karena kalau ibadah itu ringan, hadiahnya bukan surga, hadiahnya apa? Payung. Kita kan ini kalau saldonya ringan juga kan paling hadiahnya payung, Pak. Tapi kalau saldonya berat, saldonya banyak, pajak mobil hadiahnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang berat itu kita minta sama Allah agar diringankan. Itu akhlak yang pertama, bahwa kita harus berakhlak pada Allah. Jadi jangan lagi ada dalam pikiran kita, tidak apa-apa, tidak sholat, yang penting berbuat baik, tidak boleh. Karena berarti haknya Allah tidak kita tunaikan. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Nah ini bagian dari akhlak kepada Rasulullah. Kita hadir untuk menimba bagaimana Rasulullah dahulu itu. Nah sebagai salah satu akhlak kita memperbanyak salat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwa Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah langsung sebagai Tuhan beserta seluruh para malaikat yang mulia di langit itu bersolawat kepada Nabi. Nah kita yang hidup di bumi hendaknya juga bersolawat kepada Nabi. Maka
mari kita bersolawat terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Hadirkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan solawat yang ringan, mari sama-sama kita bersenang bersolawat kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu bahwa Rasul sebagaimana tadi Anda tahu melanjutkan ayat suci Al-Quran wa ma Muhammadun itu ketika di akhir ayatnya yang dipanggil kita ummati ummati. Bagaimana umatku ya Allah, umatku ya Allah. Sepeninggal aku siapa yang akan melanjutkan? Sepeninggal aku bagaimana mereka nanti yang mengenalmu ya Allah. Jadi ummati ummati itu karena Rasul khawatir dengan kita. Rasul khawatir dengan kita. Ketika sakaratul maut benar-benar dirasakan Rasul, maka Rasul minta keringanan. Ya Allah, ketika sakaratul maut ini begitu menyakitkan, maka tolong timpakan sakaratul maut umatku kepada sakit menyakitkan. Bagaimana diceritakan ketika ditanya sakaratul maut, seperti ditebas 70 pedang. Itu sakaratul maut. Maka wajar ketika kita mendampingi saudara kita, keluarga kita ketika sakaratul maut sudah tidak bisa apa-apa, sakit-sakitnya. Maka ummati dipanggilnya kita, jangan sampai kita tidak membalas cintanya Rasulullah. Maka berbanyak sholawat sebagaimana nantinya kita atau harapan kita berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain sholawat, kita mengenal dari kehidupan Rasulullah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Rasul kalau tidurnya miring ke kanan, kita dari kanan. Kenapa kok miring ke kanan? Tidur Rasul. Kita kalau pakai sandal kaki kanan duluan. Kalau pakai baju tangan kanan duluan. Pakai celana kaki duluan. Karena apa? Karena ikut Rasul. Ketika Aisyah ditanya bagaimana Rasulullah dulu, maka Aisyah kemudian menjawab, karena yuhibbu at-tayammum. Rasul itu kalau melakukan kebaikan-kebaikan suka memulai dari sebelah kanan. Mau sisir, Bapak Ibu sisir sebelah kanan. Mau mandi gayung sebelah kanan dulu, apa lagi mas? Mau potong sebelah, motong lagi masak lagi sebelah kanan. Kita
melakukan yang sebelah kanan karena ikut Rasul. Karena diniat ikut Rasul, maka amalan itu menjadi berpahala olehnya. Tapi kalau tidak diniatkan mengikuti Rasul, maka amalannya tidak berpahala. Itu bedanya. Jadi bedanya yang berilmu, yang tahu dan melakukan dengan yang tidak beda. Nanti kita keluar pakai sandal ikut Rasul. Perilaku pertama itu menunjukkan seterusnya. Kalau besok kita lupa diniatkan seperti itu, maka besok dan seterusnya sudah terhitung seperti amalan yang bertambah. Jadi mau apa sih? Nah, Rasul minum pakai tangan kanan. Kita kadang sepele, Pak. Ini bukan amalan anak kecil. Kita yang anak kecil lah yang tidak boleh. Kamu di tangan kiri. Besok bapaknya. Anak-anak di sekolah diajarkan la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Kalau minum jangan sambil berdiri, sambil duduk. Anak-anak diajarkan di sekolah begitu, sudah praktek sampai rumah lihat bapak minum berdiri, berjalan, bahkan berlari. Pada lari itu tangan kiri dulu hilang sudah. Anak tadi tidak jadi praktek karena di rumah tidak ada teladan. Kenapa kok tidak boleh minum sambil berdiri? Rasul pernah minum sambil berdiri, Pak. Minum air Zam-Zam. Tapi itu dilakukan hanya sekali. Jadi sesekali boleh, bukan hal yang haram, bukan. Ini antara yang sunnah, yang afdal dengan yang tidak. Boleh minum sambil berdiri, tapi yang afdalnya minum sambil lurus. Ternyata pengaruhnya di ginjal kita. Pengaruhnya di ginjal kita. Kalau yang minum sambil berdiri tidak ada saringan di ginjal, maka ginjalnya lebih mudah rusak. Tapi minum sambil duduk, ginjalnya lebih sehat. Tapi bukan karena sehatnya ginjal kita minum sambil duduk, kita minum sambil duduk ada ikut terus. Ya udah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak pada Rasul. Yang ketiga, akhlak pada keluarga. Akhlak kepada orang tua dulu. Bapak Ibu dan dirahmati Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terus memintakan ampunan untuk orang tuanya. Sama kita, kita ini yang hadir ini Pak sudah punya anak, sudah punya cucu, tapi tetap anak. Pak Fahmin ini yang anak dari bapak ibunya, saya anak dari bapak ibunya. Padahal sudah punya anak, sudah punya cucu. Maka doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu dibaca setiap hari sampai mati. Kenapa? Orang tua kita butuh itu, Pak. Orang tua kita butuh itu. Kita ini tahu betul bagaimana ibadahnya orang tua kita. Sampai ada yang datang pada saya, subhanallah, papaku jarang sholat. Subhanallah kalau dia. Nah, itu pertanyaan kamu. Sampai mati dimulai dari hari ini jangan pernah lupa berdoa Allah maghfirli. Sampai mati mulai hari ini jangan. Kenapa? Bentuk daripada kita sebagai anak soleh. Kita sebagai orang tua pengen anak kita nanti terus mendoakan kita. Kenapa enggak kita mulai dari kita? Maka saya bisa bersaksi semenjak Abang Umar Habibie meninggal sampai hari ini tidak terputus walau sehari pun mendoakan beliau. Karena itulah timbangan amal tambahan. Kenapa? Nanti di akhirat di dalam kursi ketika Allah kumpulkan orang tua, Allah berikan makom yang tinggi, orang tua ini bingung. Ya Allah, amal saya biasa-biasa saja, ibadah saya tak bagus-bagus amat. Kok bisa kau berikan makom yang tinggi? Kata Allah, bistighfari waladika, karena ada permohonan ampunan dari anakmu setiap hari, setiap saat. Allah angkat derajat orang tua kita. Jadi enggak ada. Itu bukan doa anak-anak Bapak Ibu. Allahumma firli walidayya. Amin. Kalau lain ada doakan Bapak Ibu, jangan lupa
kan orang tua itu. Anaknya nanya, Pak, Ma, Papa Mama juga doakan oma sama opa enggak? Kakek sama nenek enggak? Enggak, gimana? Kita ini sampai tua sekalipun masih statusnya anak. Kepada orang tua, kepada pasangan pada pasangan, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat adil. Ini sama dengan musola, ini namanya al-ihsan. Sama pasangan itu tidak menuntut kepada, tapi al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Ada namanya al-adil. Adil itu kita pinjemin 100 dibalikkan 100. Itu namanya adil. Tapi kalau ihsan, Mas Zaki pinjam uang ke saya 100.000, kemudian dibalikkan sama Mas Zaki 100.000. Tapi Mas Zaki kemudian mengatakan, Ustaz, ada bonus dari aku 20.000. Itu namanya ihsan. Bukan riba. Kalau riba yang menentukan yang pinjami duit. Mas Zaki pinjami duit 100.000, besok balikkan 150. Nah, itu namanya riba. Tapi kalau dari yang peminjam yang mau ngasih, itu namanya ihsan. Tetangga kita bawa pisang sepandan, pas panen kita bawa pisang 2 tandan, namanya ihsan. Membalas kebaikan orang dengan yang lebih baik. Sama Pak, konsep ini dipakai di pasangan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga ada masalah rumah tangga Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, ada nggak yang di dalam rumah tangganya tidak pernah punya masalah? Ya, ada nggak? Selama 20 tahun kami hidup sakinah, mawaddah, warahmah. Mantap betul Bapak. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak pernah ada masalah Ustaz. Semuanya bahagia, Masya Allah. Saya yang belajar sama Bapak deh. Di mana rumahnya Pak, aku nak belajar. Karena rumah tangga Ustaz sekalipun pasti ada masalah. Bapak Ibu yang bermasalah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima tamu para sahabat Nabi. Di dapur Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau itu buat kue. Ketika kuenya jadi, beliau tidak menghidangkan ke depan. Beliau kaget, kok di depan di ruang tamu sudah ada kue. Dari mana? Rasul menjawab, min Hafsah, dari istri Rasul yang lain. Jadi Hafsah tiba-tiba bawa kue langsung diletakkan di meja. Aisyah kemudian cemburu, piring yang sudah ada dilempar, dibantinglah di depan Rasulullah dan para tamu. Itu kalau kita istri kita begitu gimana kira-kira? Lagi mangkel sama kita lagi ada tamu rame di rumah. Tiba-tiba kopi dengan cangkirnya dicampakkan. Nah, dari bapak 12 gitu. Ya, pada 12 tapi Rasul tidak ada emosinya sama sekali. Tidak ada marahnya sama sekali. Beliau kemudian menyampaikan kepada para tamu, ada santai. Yang tegang itu tamunya Pak. Yang tegang itu tamunya. Ini ngapa istri Rasul kok marah? Kemudian Rasul menyampaikan, Aisyah sedang cemburu. Sudah itu. Kalau sudah tahu cemburu ya sudah. Tinggalkan, biarkan dia santai saja. Biarkan dia menyendiri dulu. Namanya cemburu, namanya orang makan, selesai cawe-cawe Pak. Lampau bini kita makan, nah disenggol-senggol dulu. Tambah patel iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, al-ihsan di rumah tangga, ihsan yang penting. Tidak menuntut pasangan melakukan apa, tapi kita memberikan yang lebih dari apa yang diharapkan pasangan kita. Romantis sampai kakek nenek. Nah, dia sudah pengalaman mungkin 60-70 tahun. Karena anak-anak muda usia 25 tahun pertanyaannya kapan nikah? Ini kapan nikah? 25 sampai 30 kapan punya anak? Nah,
Nah, ini pertanyaannya. Lah hamil belum? Ya, istri kalau ditanya, Pak, sudah hamil belum? Itu sakitnya di mana-mana lo sakitnya. Ya, habis itu menyendiri di kamar, ngapolah bini aja nih. Diam dan lagi. Tahunya nangis. Ngapa dia nangis? Mak Manu nih kawan-kawan kita lihat hati perasaannya. Baru nikah sebulan lagi tanya hamil atau belum? Tahu ya? Ternyata pertanyaannya menyakitkan nih. Ditanya kapan nikah itu biasa saja. Ya sakit-sakit dikit lah kalau usia sudah 30. Tapi ditanya kapan punya anak, hamil atau tidak, ternyata lebih menyakitkan. Nanti usia 40-50 ditanya kapan punya cucu. Usia 60-70 tahun, cak mana kita mati aja. Itu kira-kira. Persiapannya sudah begitu. Sebulan sebelum abang meninggal, obrolan kami tentang kematian kalau itu. Sebulan sebelum abang meninggal, obrolan tentang kematian. Abang besok dimakamkan di mana? Kalau ibu yang meninggal, ibu dimakamkan di mana? Sudah interaksi saling tanya jawab. Ya sudah melewat abang nggak di pemakaman umum. Tidak ada di pondok, tidak di pemakaman umum. Lalu dia. Agak mama agak nak ada 3 hari 7 hari ya anaknya. Terus dibahas sebelum mati, sebelum meninggal dibahas. Yang pembahasan paling bikin emosional dalam keluarga itu kalau sudah bahas waris ya. Habis bapaknya meninggal, anak-anaknya sudah ribut mana akte tanah yang disimpan bapaknya. Nah, ini tidak nyindir Pak, ya. Cuma nyinggung baik gitu. Karena terjadi di masyarakat kita begitu. Tapi insya Allah di desa yang lain, bukan di kelurahan proses ini insya Allah soleh dan solehah subhanallah. Amin. Itu baik-baik rahmat Allah pada pasangan. Akhlak pada pasangan dan akhlak kepada anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak usia ini kayak Mas Maru yang lainnya yang hadir ini hari ini disibukkan dengan HP, Pak. Kalau ditanya itu susah negur anak zaman sekarang atau zaman dulu? Ya. Nah, sudah dulu main HP, apa lah ibu ini? Sudah, dari tadi main HP ini, baru sebentar. Ya, lagi main HP kok disuruh. Anak atau ananda atau yang Mas Rolo berikan dulu cabai warung. Baru main HP dan suruh-suruh anak hari ini mah itu loh ya. Inilah yang perlu kita berakhlak kepada anak. Jangan sampai nanti kebablasan. Sekarang karena jadi sayang sama anak, kita tidak tega sama anak. Karena sayang sama anak, kita tidak tega sama anak. Itu yang bikin berat. Anak tampak dikit, telah khawatirnya. Anak ini sakit dikit, kita lah cemasnya. Padahal orang tua dulu laju-laju lah. Hujan-hujan sampai petir dulu baru menunggu kau. Ini mau hujan, baru mau keluar masih kau marah. Nah, mana? Iya. Hujan-hujan keluar kita dulu tidak disuruh hujan. Kalau belum sampai petir, tak usah balik. Lagi kira-kira. Sekarang lagi gerimis tidak boleh keluar. Ini perbedaan dengan sehingga anak-anak hari ini manja. Saya ini selaku pengasuh pondok pesantren 1 kali 24 jamnya bersama anak-anak. Itu terasa sekali mendidik anak 1 tahun terakhir, Bapak Ibu. 1 tahun terakhir ini kami para ustadz yang tinggal di pondok, ini termasuk kami bawa namanya Ustadz Hari yang tinggal di pondok, itu menghela nafasnya cukup panjang. Karena kita anak-anak untung tidak lupa keluar video lagi kami Pak. Saking panjangnya nafas yang ditarik baru diingatkan, besok sudah pulang lagi. Paginya diingatkan, sorenya pulang lagi. Dan panjangnya, Masya Allah panjang.
Manjanya Rasul. Manjanya gimana? Nyuci nggak bisa. Bahkan ada yang mandi nggak bisa, Bapak Ibu. Anak SMP mandi nggak bisa, Bapak Ibu. Fakta yang terjadi. Jadi laporan ustazahnya ternyata jarang mandi anaknya. Pas jarang mandi bisa mandi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa mandi, Bapak Ibu, ya Allah. Jadi ternyata sampai lulus SD dimandiin sama ibunya. Jadi pas di pondok, ya Allah, jadi dikontrol sama ustazah. Sambuan dulu tuh, pakai sampunya. Sabunan dulu. Sikat gigi dipakai, ditungguin sama ustazah. Sampai terjadi hari ini, Pak. Ya. Nah, ini PR kita semua yang orang tua ini, janganlah karena kasih sayang kita kemudian malah menjerumuskan anak kita sendiri tidak mandi. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu, akhlak kepada saudara kita sesama, akhlak kepada sesama. Ini penting sekali, Pak. Ibadah itu terlihat dari akhlaknya, Pak. Maka saya dulu pernah ditanya sama jamaah setelah pengajian, Ustaz, aku ini punya tetangga, tapi zolim terus sama, padahal dia rajin sholat. Masya Allah. Bingung kita jawabnya, Pak. Rajin sholat, tapi zolim terus sama tetangga. Nah, ini nggak boleh, Pak. Sholat yang benar, sedekahnya benar, akan tercermin dari akhlak yang benar. Masa kita takbir, sujud sudah pas keluar boleh bersama orang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak kepada sesama itu yang pertama, itu konsul, ngasih orang kebahagiaan. Apa yang kita berikan hari ini, pinjam dulu 100, Pak. Yang lagi viral. Nah, kalau Bapak Ibu ada Facebook, ada Instagram, ada Instagram Bapak Ibu yang sudah 50, 60, ya cukup lah, ada apa yang punya. Kalau saya pribadi sebenarnya juga nggak pengen punya, Pak. Nggak pengen punya, karena waktu kita itu kalau pas dilihat nanti ada di HP itu desainnya, kita bisa lihat aplikasi apa yang paling sering kita buka. Pas dicek di HP, ternyata Facebook adalah 2 jam hari ini. Instagram sejam, 3 jam, Masya Allah, waktunya tersita di sosial media. Itu bisa dicek di HP, Pak. Jadi pas malam kita cek di HP, kita lakukan itu ketahuan kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini ada fenomena pinjam dulu 100. Nah, itu mungkin Mas yang muda ini tahu ya. Kayaknya pakai kayu nih ya, pinjam dulu 100. Memang hari ini begitu, Pak. Hari ini fenomena. Ya memang. Artinya kalau orang datang mau pinjam kebutuhan dengan kita usahakan bantu, Pak. Ustaz, aku pinjam dulu 1 juta, Ustaz. Soalnya wajah-wajahnya ini janji yang tidak mungkin ditepati. Pinjam dulu 1 juta, tanggal 30 hari kembalikan, Ustaz. Kira-kira setelah datang tanggal 30 balik dah. Pak, nomor ini tidak kemana balik meja, Pak. Di WA kita yang dimarahi, Pak. Assalamualaikum, mohon maaf, cuma mengingatkan baik lah tanggal 30. Cok tidak sabaran ini kan. Dia yang janji, kita yang dimarahi, Pak. Ya? Lah lewat tanggal 30, sebulan 2 bulan, apa yang terjadi? Bukannya berbesar hati ngomong kalau tidak ada atau mohon maaf, malah itu yang dimarahi. Kenapa? Ya karena saya nyangkut di mana banyak juga Pak uangnya, Pak. Dari tahun 2013 sampai hari ini itu ada, Pak. Ya, yang masih berhutang dengan saya dan itu dikembalikan. Tapi bahagia, Pak. Yang menghutangi lebih bahagia daripada yang berhutang. Apa sebab? Janji Nabi, kalau sudah lebih dari tempo, maka dianggap sedekah setiap hari. Alhamdulillah, ya Allah, sedekah setiap hari kita. Dia belum banyak. Sambil kita doakan, ya Allah, lancarkanlah rezekinya. Usahanya besarkanlah, ya Allah. Untungnya banyakkan, ya Allah. Biar pacarnya bukan dengan aku, ya Allah. Ya itu.
Jadi itu harus dulu. Atau kalau memang tidak bisa bantu, ya kita bantu semampu kita. Pinjam dulu 1 juta. Nah ini daripada pinjam, kita jadi musuhan. Ini ada uang secukupnya, kita masukkan amplop, kasihkan. Nyampe rumah dia kaget, Masya Allah, 10.000. Aku pinjam 1 juta, 10.000 yang sudah. Ya, tidak masalah. Itulah fungsinya amplop, Pak. Biarin aja. Kelihatan. Jangan ngomong juga. Jadi pas dia buka, jangan berani buka. Sampai rumah buka. Lagi kalau dia tambah, sampai rumah dibuka. Ya, bisa jadi demikian. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau disuruh, nah kita ini sering bahagia. Kenapa? Kalau kita tidak membiasakan membahagiakan orang lain, bahayanya kita ini suka dengan kesusahan orang lain. Sama-sama, misal saya dengan Mas Zaki lah, satu pantaran, sama-sama usia 30 tahun tetangga. Ada teman kita sama-sama usia 30 tahun, sama-sama di desa ini, atau bahkan keluarga di tempat yang sama. Ketika ada yang satu mendapatkan kenikmatan, naik jabatan, kira-kira kawannya lain ini mendukung atau malah bersusah hati lah. Ya, ayo Allah, makanya dia telah nyampe jabatan itu baru 30 lah kepala dinas. Tak mana cara nyogok berapa nih? Nah, kita Pak. Kita tidak mau orang di sekitar kita ini lebih sukses dari kita. Kita tidak mau. Itu tabiat kita. Tabiat manusia itu tidak mau melihat orang di sekitarnya lebih bahagia dari dia. Dan lebih bahagia kalau mereka itu jatuh Pak. Habis dari kepala dinas turun, di bangku panjangkan. Nah, kerasa dia sekarang. Bukan senang Pak. Kita ini senang kalau tetangga kita, teman kita susah. Ya, kalau Bapak yang dirahmati Allah, ini latihan, kita perlu latihan demikian. Kita perlu latih hati kita ini agar bersih. Kenapa? Karena ada seseorang yang masuk surga karena kebersihan hatinya. Amalnya biasa. Dia bukan ahli sedekah, dia bukan ahli tahajud, dia bukan ahli Quran. Dia hanya mengerjakan yang wajib saja, tapi dia masuk surga. Ditunjuk sama Nabi orangnya. Itulah yang kemudian beliau menyampaikan, mungkin karena aku mengikhlaskan semua yang terjadi padaku. Orang menyakiti itu hari ini aku ikhlaskan. Orang ini, orang itu, seperti ini, seperti itu, aku ikhlaskan. Aku bahagia dengan keadaan ini. Jadi gimana? Ada tetangga kita yang bangun rumah, kita doakan ya Allah, lancarkanlah pembangunannya, megahkanlah rumahnya, barakahilah keluarganya. Ada orang apa, orang ini, orang itu, kita lisan, kita mudah mendoakan. Karena kalau tidak dipaksa, hati kita seringnya kebalikannya. Ada tetangga kita mengambil rumah kita yang sakit Pak, sesak dada. Duit dari mana lah? Aku berkebun 24 jam saya kurang waktu ini, usaha ini, saya itu modal keluar tidak belum pacak lalu rumah. Tetangga ini telah bangun rumah, punya mobil, motor tiko. Hati kita ya sakit ya. Tapi kalau melihat orang dapat kenikmatan, kita doakan ya Allah, tetangga mendapat banyak kenikmatan, berkahilah apa yang dia miliki, berkahilah keluarga. Nanti malaikat yang mendengar, malaikat itu kemudian mengatakan wa anta mis, dan engkau juga mendapatkan seperti yang engkau doakan. Dan salah. Jadi kita ini kadang susah terus karena mungkin hati kita lihat orang juga suka susah. Itu saya hati Pak, saya hati sendiri Pak. Hari ini siapa yang sudah saya dapat? Berjalan melihat orang, lihat ada warung nasi goreng, ya Allah hariskan warungnya, ya Allah habiskan nasinya. Kita lewat usaha orang, jangan kita ini usaha
Usaha rame gitu susah. Berjejer mah 3 warung bakso di sana tuh. Mohon maaf ini Pak, kok lanjut ke bakso jadi padahal sponsor aja ada. Ya Pak Mambe ya, contoh ya ini bukan Haji Mambe dulu kan. Atau ganti yang lain lah, warung apa ya? Warung sembako lah. 3 warung sembako, 1, 2, 3 berjejer. Kan biasa, warung berjejer itu biasa. Apalagi kalau kita memang di pusat kuliner. Di depan Polsek itu sudah ada beberapa warung yang sama. Pecel lele semua. Kenapa ya pecel gabus itu aja kan? Pecel nila, pecel betok, tidak ada. Pecel lele semua namanya. Tapi rezeki tidak akan bertukar. Jadi kita kalau dari 3 warung ini, warung A, B, C, warung yang B rame, warung A dan C pasti berkeluh kesah. Ngapu yang tengah bahaya yang rame, ujung kanan ujung kiri kalau tidak rame. Pakai jimat ngapu lah dia. Oh, baru dengar seminggu yang lalu dari Banyuwangi dia. Tapi jimat ya kemana-mana Bapak dan teman-teman ya, sehingga mari kita jaga hati kita meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira beban beratnya lebih dari kita semua. Kita belum ada yang dilempar tai unta, kita belum ada yang dilempar jeroan unta, kita belum ada yang mungkin dilempar jeroan sapi, dilempar tai sapi, sedang sholat dilempar dengan kotoran binatang. Itu Rasul kita. Sedang berjalan ke Taif, di tengah jalan dilempar batu dengan beberapa sampai tanggal giginya, sampai patah giginya, sampai berdarah kakinya, sampai malaikat penjaga gunung, malaikat Ismail namanya, itu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang tidak engkau perbuat untuk mereka yang sudah menyakitimu? Andai engkau menyuruh kami, malaikat ini, membalikkan gunung itu ke masyarakat Taif, maka hari ini juga akan kami lakukan. Akan kami timpakan gunung Taif itu kepada masyarakat. Tapi Rasul mengatakan, lah, jangan. Aku berharap nantinya anak keturunan mereka ada yang beriman kepada Allah. Biarlah bapaknya mungkin kafir, tapi anak-anaknya harus menjadi anak yang beriman. Rasul bilang, disakiti mendoakan kebaikan. Kita Pak, tetangga kita tiap hari melempari rumah kita, datang malaikat. Apa yang aku bantu? Tetangga samping itu nak diapakan? Baca dan pindahkan. Pindah ke mana? Ke neraka. Kalau kita Pak, kita tak sabaran. Kalau Nabi tidak Pak, para Nabi dan Rasul dilatih hatinya untuk sikap kepada orang. Sehingga hati itu menuntut kita. Yang diinginkan kebaikan, melihat masalah baik, melihat orang baik. Tapi kalau hatinya sudah bermasalah, semua yang dilihat juga bermasalah. Melihat tamu datang sudah hatinya sudah berdosa. Nah ini ngaku datang ke rumah ini. Nah, tamu Pak datang ke rumah kita sudah berdosa. Sehingga Bapak Ibu yang terhormat, 4 akhlak ini, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada keluarga, dan akhlak kepada sesama kita perempuan. Di Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, pas jam 9:30. Memang sudah saya kira-kira jam setengah 10 Pak. Sampai sepuasnya Bapak membuat saya lemas Bapak. Ya, jadi kaki sudah kita masalahnya Pak. Ini sudah 2 minggu ini saya kurang enak badan, kurang sehat. Ini suara juga masih ginger ya. Suara juga lagi ya enak. Jadi mohon maaf kalau hanya sampai setengah 10 ini. Jadi Bapak Ibu yang